Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua para pendengar yang ada di server ini. Saya perkenalkan, saya Muhammad Zulfikar dan kali ini saya ditemani oleh Muhammad Karsayuda. kali ini di podcast Ijul Ganteng kedua ya di perkumpulan orang santai, server perkumpulan orang santai ya. Eh, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kami hari ini ingin membahas, bukan kami sih, lebih tepatnya saya ya. Saya ini ingin menginterview Muhammad Karsayuda ini lebih jauh tentang pendapat beliau yang ganteng ini, bagaimana pendidikan di 2021 ini ya Mas ya. Banyak hal yang telah terjadi dan banyak hal yang telah kita lalui bersama-sama ya, selama di kampus juga ya Mas ya. Ya, ya, ya. Kemudian saya ingin mengetahui apa saja opini-opini dan pendapat-pendapat Mas Karsayuda. Yang lain kalau ingin bertanya boleh ya, nanti nanti saya buka sesi tanya jawabnya. Kemudian bagi kalian yang para pendengar sejati, mohon saya harap ini suara saya bisa didengar ya. Kemudian kita langsung mulai saja lagi untuk interviewnya. Jadi kita mulai interview kali ini dengan mengenal Mas Karsayuda ini lebih jauh dulu ya. Jadi Mas Karsayuda, tolong perkenalkan diri Mas lebih jauh, mungkin mungkin dari sisi pendidikan, mungkin dari sisi alumni atau mungkin dari sisi keahlian ya. Silahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ini kedengaran ya? Kedengaran saja, Mas. Oke. Perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Karsayuda. Biasa terkenal dipanggil dengan sebutan Yuda Antasari. Eh, dan juga saya alumni dari Pondok Pesantren Darul Ihsan. Sekarang lagi menempuh pendidikan di YIN Samarinda. Untuk keahlian sendiri saya ada di bidang komputernya dan Mhm. alhamdulillah sudah 3 tahun ini ditunjuk untuk menjadi pendidik di ekskul IT Hmm. di Darul Ihsan juga. Iya, oke. Mungkin itu aja dulu. Oke, siap. Jadi Mas ini semi pendidik juga ya untuk keahlian Iya, IT Masnya ya. Di komputer ya berarti ya. Kalau boleh tahu iya, Masnya iya. ini sebenarnya ke jurusan apa ya? Kalau dari JNS itu sih ngambil jurusan pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Jadi Wow. ya, jadi guru agama yang Guru agama yang pintar jago komputer. komputer. Wah, hebat ini, luar biasa ini, luar biasa. Sip, 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 mantap. Lanjutkan Mas ya. Oke, jadi kita akan lanjut dulu ya ke sesi pertanyaan ya. Kita sudah mengenal Mas Muhammad Karsayuda, kemudian kita akan bertanya-tanya sedikit tentang pendidikan untuk Mas Karsayuda ya. Jadi Mas, sebelumnya kalau bagi para pendengar yang belum mengetahui saya, nama saya Muhammad Zulfikar. Saya bertempuh juga di jalan yang sama di kampus IAIN Samarinda dengan Mas Karsayuda ini, tapi kami berbeda jurusan. Yang satu, yang saya, maksudnya yang saya ini, saya ini dari jurusan bahasa Inggris dan kemudian untuk Mas Karsayuda ini dari jurusan pendidikan agama Islam ya kan? Eh, Ya, ya. Sip, dan, sepertinya ada gangguan teknikal ini. Videonya Mas Karsayuda, mati. Halo Mas, Ya, ya, ya. videonya mati kenapa itu ya? Ya, bentar. Oke, Sepertinya tapi ada gangguan. iya tidak apa-apa, tapi masih bisa dengar suara saya kan? Masih, masih, masih. Oke, alhamdulillah. Jadi, saya akan lanjut dulu ya. Nggak apa ini videonya nanti balik, insyaallah bakal balik. Untuk saya dari pribadi ya, dari kasus saya, bukan kasus sih, dari skenario saya untuk hubungan bahasa dengan pendidikan. Sebenarnya penting nggak sih bahasa itu dengan pendidikan? Kira-kira menurut Mas Karsayuda? Kalau menurut saya sendiri sih bahasa dengan pendidikan itu adalah satu satu hal kesatuan yang bisa dibilang nggak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain ya. Karena dengan adanya pendidikan, dengan adanya bahasa itu menjadi satu apa ya, ibarat menjadi penyambung, menjadi jembatan bagi gimana caranya
pendidikan itu bisa terkaitan melalui dengan bahasa itu sendiri. Ya, mungkin itu pendapat saya. Oke, siap. Nah, Mas, koloknya dari saya sih pribadi ya, kalau bahasa itu memang penting sih, tapi yang paling penting dalam pendidikan agama Islam kan sebenarnya cuman bahasa Arab kan sebenarnya ya kan? Bahasa Arab doang. Apakah menurut menurut Mas Karsayuda bahasa lain itu lumayan penting untuk pendidikan agama Islam? Untuk pendidikan agama Islam sendiri yang lebih utama ya mungkin bahasa Arab, karena bahasa Islam dan di dalam eh, di dalam surga pun menurut pandangan orang Islam itu bahasa surga itu adalah bahasa Arab. Hmm. Tetapi eh, tidak menepis bahwa bahasa lain pun juga penting, karena jika kita menyampaikan, contoh kita menyampaikan Al-Quran, Al-Quran itu sendiri jika kita hanya menyampaikan bahasa isi Al-Quran, tidak apa itu bahasanya, banyak orang yang tidak mengerti makna dari Al-Quran itu sendiri. Contohnya seperti Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi yang Maha Penyayang. Nah, jika kita tidak mengerti artinya Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri, bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan itu, Allah itu bersifat pengasih dan penyayang. Jadi bahasa selain bahasa Arab itu penting untuk menyambung pendidikan dari agama itu sendiri agar orang yang tidak bisa berbahasa Arab itu mengerti makna dari agama. Iya, siap. Mantap sekali pembahasannya ya, Mas, ya. Jadi tercerahkan saya. Wow, gitu kan. Oke. Oh ya, ini teman-teman sudah mulai nih, sudah mulai apa? Reaksi mereka lumayan bagus di chat ya, di chat. Hai semuanya yang mendengarkan juga yang yang barusan datang dan yang barusan pergi juga. Halo untuk kalian. Jadi untuk pendidikan kali ini lumayan sulit ya Mas ya, kita berdua ini mengalami pandemi ya. Jadi semuanya serba online ya sekarang ya. Nggak enak banget apalagi kita yang di sisi pendidikan ya. Jadi kira-kira menurut Mas gimana nih kalau untuk pendidikan mid pandemi ini? Kalau dari menurut saya sih untuk mid pandemi ini pendidikan Indonesia sudah mulai bangkit ya, Hmm. karena sudah ibaratnya sudah mulai terbiasa dari segi daring, segi tidak bertemu secara langsung. Mungkin Hmm. dari awal-awal kemarin sih mungkin yang agak-agak susah. Kalau sekarang sudah mulai ibaratnya sudah membiasakan diri bahwa pembelajaran itu nggak lagi secara tatap muka. Ya, sekarang menurut saya sih sudah mulai bangkit, apalagi kan kemungkinan semudah-mudahan eh, semester depan atau tahun ajaran baru tahun depan itu sudah mulai bisa masuk secara offline gitu. Ya itu. Hmm, oke, siap siap. Kalau dari saya sih ya, pendapat pribadi kalaunya untuk pendidikan online ini ya, untuk teman-teman juga yang mungkin belum tahu ya ini ya. Jadi untuk pendidikan online ini saya prediksi sebenarnya akan bertahan selama 5 tahun, mungkin tiga tahun ke depan itu atau 2 tahun atau 1 tahun ke depan kita sudah bisa online, sudah bisa offline maksud saya kan. Namun saya kurang yakin kalau tahun ini kita bisa. Kenapa? Karena pada hakikatnya tidak ada pandemi yang berakhir dalam tidak ada pandemi yang terhenti penyebarannya itu atau ya penyebarannya itu kan dalam 5 tahun. Tidak ada yang terhenti, tersendat pun enggak. Rata-rata masih 8 sampai 10 tahun. Nah, dari hal tersebutlah makanya saya jadi kurang yakin gitu kan dengan rencana offline pendidikan kita di tahun 2021 ini. Walaupun katanya Juli sudah mau mulai. Juli kayak Mas ya. Sekitar anu tuh ya, pokoknya ya. Pokoknya sekitaran bulan-bulan tersebut eh sekitar akhir tahun gitu kan mau offline kan, tapi ya untuk pendapat pribadi ini
saya nggak kurang yakin sih sebenarnya dengan itu. Jadi, kita lanjut lagi ke pertanyaan nomor 3 ya. Mas Yuda masih Ya, di sini? Ya, sip, oke. Tak kira ya, ya. jaringannya tuh. Tadi Oke. agak sedikit putus-putus. Oh iya, itu. Ya ginilah, kendalanya pandemi juga kan salah satunya. Iya. Nggak bisa mau dijadikan alasan juga nggak bisa sebenarnya ya kan. Oke, jadi untuk menyambut pertanyaan saya yang sebelumnya, jadi, kira-kira apa rencana Mas Karsayuda untuk pendidikan ke depannya? Apakah Anda akan meneruskannya atau menyumbangkannya atau gimana? Atau mau banting setir ganti profesi? Seperti apa kira-kira? Iya, kalau dilihat dari sikon yang sekarang sih, dari sikon pendidikan sekarang, pertama dari online yang terus-menerus, pandemi yang tidak berakhir-akhir, kemudian kemarin ada kabarnya juga guru sudah tidak ada lagi PNS, ya kan? Ya itu lebih sulit itu daripada pekerjaan itu. Itu Itu pahit luar sekali itu. biasa. Luar biasa itu. Terlebih lagi ya untuk orang-orang yang memang mengejar guru untuk jadi PNS gitu itu mungkin bakal sakit banget sih. Tapi kalau untuk eh, kalau dari saya sendiri sih untuk kedepannya mungkin tetap stay di pendidikan ini. Mungkin apa ya? Kayak lebih lebih menerima dan ibaratnya memutar otak lagi sih, memutar otak Iya. lagi bagaimana eh, untuk tetap memajukan pendidikan yang ada di Indonesia untuk mencerahkan pikiran-pikiran yang ya macam-macam lah karena kita kan eh, tertinggal itu sudah ratusan tahun dibanding dengan negara-negara yang lain. Jadi kalau orang semacam saya dengan melihat rintangan-rintangan yang luar biasa, kemudian saya menyerah, sama saja saya meninggalkan bangsa saya sendiri. Oh iya, siap siap. Jadi seperti itu ya, rencananya kalau kalau dari saya sih mungkin saya, akan tetap meneruskan pendidikan, cuman ya dengan beberapa garis bawah kalau dalam buku saya ya. Karena yang namanya guru ya, Mas, ya, sebenarnya kita ini bekerjanya dengan ikhlas, digajinya sedikit dan seperti itu. Jadi saya garis bawahi, saya ingin kalau dari saya sih saya kalau bisa sambil berusaha sendiri ya. Jangan dijadikan pendidikan itu sumber penghasilan. Namanya tapi ya walaupun seperti itu ya, banyak saja orang-orang yang masih ikhlas itu mengajarkan pendidikan walaupun gajinya kecil, dan itulah mengapa saya mengambil jurusan ini sebenarnya, ya kan? Kalau dipikir-pikir seperti itu. Kesian sebenarnya kita. Banyak banyak sekali guru-guru yang eh digaji kecil dan mengajarnya itu lebih dari 10 jam setiap hari seperti itu kan. Oke, ngomong-ngomong dari seorang guru, kita ada kedatangan tamu lagi nih ya. Tamu dari Unmul ya, Unmul. Oke, Mas Kaufein atau dikenal sebagai Raihan Aswi. Halo Mas. Halo halo Mas. Halo, halo. Apa kenapa mau unboxing nggak apa-apa. Eh, eh, Bagaimana kabarnya Mas? Baik, ini lagi bersih-bersihin keyboard. Iya, biar si keyboard. Bersihin keyboard. Masnya ini dari jurusan mana ya kalau dari Unmul ya? Jurusan FK Bahasa Inggris. FKIF ya. Wah, kita kurang lebih mirip ya, Mas Karsayuda ya. Kalau dari IAIN itu FTIK ya. Fakultas FTIK Tar ya. ya Fakultas Tarbiyah Ilmu Ilmu Keguruan. Kalau FKIP itu apa kepanjangannya Mas Kaufein, Mas Raihan? Fakultas Keguruan eh apa ya? Saya aja lupa. Saya lupa kan Apa sudah ya? ya. Fakultas ke Ya nggak apa-apa lah. Kita kita sering lupa sama jati diri kita sendiri masing-masing juga. Oke, jadi untuk Mas Kelvin, gimana untuk jurusan bahasa Inggrisnya? Apakah enjoy banget atau biasa-biasa aja gitu? ya pas awal-awal enjoy-enjoy aja. Tapi pas Hmm. sudah mulai online terus
ya itulah tambah berat gitu. Tambah berat gitu ya. Apa kendalanya kira-kira karena nggak bisa offline gitu kelasnya atau memang karena lebih susah online? Ya lebih susah online karena kamu ya agak susah mengertinya apa yang dijelaskan guru. Apa yang Kayak di Zoom kan dijelaskan bisa kayak dosen kayak gitu di ya? Zoom tuh kayak putus-putus ke internetnya suaranya. Iya, benar-benar. Ya banyak tugas lebih banyak daripada menjelaskan juga. Oh iya, jadi itu kendalanya kalau anu ya, dari Mas Rehan. Sebenarnya kita semua sama ya, Mas Sikar saya, Iya, Mas Sikar saya udah. iya sama. Kita semua di kapal yang sama sebenarnya untuk hal seperti ini ya. Luar biasa ternyata pandemi ini efeknya untuk kita semua ya. Beda-beda. Mas, saya boleh bertanya nggak untuk Mas Raihan Aswi? Iya, nanya apa? Oke, jadi Mas, untuk bahasa, Mas ini menganggap bahasa itu sebagai apa? Jadi kita ini jadi tadi membahas bahasa nih Mas ya. Bahasa itu dalam pendidikan Islam itu seperti apa misalnya. Nah, kalau untuk Mas bahasa itu seperti apa kira-kira? Apakah itu sebuah alat? Apakah itu sebuah eh, kebutuhan atau seperti apa gitu? Karena Mas kan mengambil jurusan bahasa Inggris kan. Nah, pendidikan bahasa Inggris kan sama seperti kita pendidikan, cuman kita beda universitas saja kan ya. Jadi silahkan. Ntar, ntar, ntar. Sabar, aku lagi itu nah, ntar. Apa tadi bahasa ya? Ya, bahasa menurut Mas seperti Bahasa. apa? Menurut saya tuh bahasa tuh ya untuk ya bicara sehari-hari buat ya eh bahasa tuh ya buat kita nih berkomunikasi gitu. Hmm, Jadi bahasa itu eh seperti Mas Mas Rehan ini gugup sekali ya, tidak bahasanya enggak, ini ngomongnya lagi ntar, keteteran aku gitu lagi gitu. sorry, Iya. sorry, sorry. Saya ini lagi sibuk nganui komputer saya ini. Oh iya, Soalnya semoga. Oh jadi Mas Mas Rehan ini anak komputer juga ya, berarti sama dengan Mas Karsayuda berarti anak-anak komputer semua ini ya berarti ya. betul sekali. Siap siap. Soalnya lagi IT-nya kuat ya berarti ya. Kalian lagi berdua baikin komputer juga soalnya ini soalnya hard disk saya ini. oh hard Ya itu disk ya. gitu ya. Oh iya sip sip sip. Karena mengenai komputer untuk saya balik dulu ke Mas Karsayuda ya. Karena Mas Raihan lagi ada teknikal gitu. Mas Mas Karsayuda kira-kira Iya, iya. untuk teknologi seberapa maju atau mundurkah pendidikan dalam memanfaatkan teknologi? Kira-kira seperti apa itu? Wah, kalau menurut saya sih eh, karena saya ada di kota ya, kurang kurang tahu sih kalau di pinggiran kota apa gimana. Kalau menurut saya sih lumayan jauh banget majunya, terutama karena saya dari dulu bahkan dari SD sudah menyukai hal-hal yang berbau teknologi. Dari segi pertemanan yang ada di lingkungan saya lah, itu eh, benar-benar perkembangannya tuh benar-benar jauh. Mereka yang awalnya cuma cari di buku terus nanya-nanya orang doang, sekarang nggak perlu nanya orang, langsung cari di Google aja. Nah, Oh, eh, kalau menurut saya pribadi memang jauh banget berkembangnya dibanding dengan yang dibanding berkembang dengan yang 5 atau 10 tahun yang lalu. Dari pengamatan saya memang benar-benar jauh berkembang untuk segi pendidikan. oke siap. Eh, lumayan juga ya bahasannya. Kalau dari saya sih ya sebenarnya kalau untuk teknologi ini ada hit or miss-nya tentu saja ya. Hit or miss itu kayak mana ya? Hit or miss. I guess they never miss, hah? Gitu kan? Bukan ya? Maksudnya dari segi kepahaman masing-masing dan segi pemanfaatannya masing-masing itu orang-orang kan beda-beda tuh kan ya dalam memanfaatkan teknologi jadinya eh teknologi bisa membantumu atau menghancurkanmu seperti itu kurang lebih ya. Ya, Kira-kira setuju gak Mas dengan statement saya seperti itu? Bisa antara teknologi membantu hidupmu atau hidupmu yang dihancurkan teknologi seperti itu ya. ya, ya. Iya. Kalau menurut saya sendiri sih, teknologi itu bagaikan apa ya?
Sorry saya lupa. It's okay, Mas. Santai aja. Siapa namanya? Tuh. Seseorang yang sangat Oh, berjasa di dunia teknologi seperti itu kah? eh, ada di videonya Agung Hapsah, Oh, Agung you Hapsah. know lah. Yes. Eh, Dia menyebutkan teknologi itu bagaikan pisau. Pisau. Jadi eh, pisau itu kan tergantung orang yang menggunakan. Jadi jika yang menggunakan itu adalah hoki, maka dia akan membuat masakan yang lezat. Tetapi jika yang menggunakan itu adalah penjahat, well hasilnya pasti akan ada hal-hal yang bersifat negatif. Oh Ya iya. teknologi itu sendiri, ya saya setuju tadi dengan pernyataan masnya Hmm. bahwa teknologi itu bisa membuat kita naik, bisa membuat kita celaka, Oh bisa iya. membuat kita melakukan satu hal yang positif, atau membuat kita melakukan hal yang negatif, tergantung dari kita sendiri sebenarnya. Setuju, setuju banget. Aduh, jadi seru ya pembahasan kita hari ini ya, teman-teman. Mulai dari datangkan tamu dari tadi dan sekarang kita malah larinya ke teknologi, bukan ke bahasa lagi dan pendidikan itu larinya ke teknologi sekarang. Tapi tidak apa lah. Have fun aja ya, Mas ya. Tapi ya berguna juga teknologi itu buat ya pengajaran gitu kan. Iya, Kayak benar. ya kita nih ya nih Zoom nih pakai teknologi juga Iya. apa tapi ya banyak lah. Tapi ya berguna lah. Tapi ya Bergunalah. kita nih Iya. ya teknologi ini kita harus mengajarkan ke siswa agar kita nih ya mengajarkannya yang baik gitu nah cara menggunakan teknologi itu. Hmm. Jadi kita nih perlu Perlu para banget ya sama siswa pengertian kita terhadap cara teknologi ya. ya menggunakan teknologi dengan baik. Iya, harus sekali. Jangan kita yang ketinggalan ya. Jangan kalau aja ada yang ketinggalan jangan lupa diajarkan gitu. Jangan malas nggak ngajarkan gitu kan. Namanya first step itu pasti yang paling susah ya. First step itu teman-teman. First step mulai dari segala hal apapun itu, mulai dari belajar bahasa, mau belajar komputer, mau belajar sesuatu hal teknik kreatif gitu atau apapun gitu kan. Ada first stepnya semua Iya, kan teman-teman. Jadi iya, kita iya. perlu first step semuanya hampir untuk semuanya. Jadi jangan lupa untuk selalu membantu teman-temannya yang lain atau orang lain yang membutuhkan ya, teman-teman. Sedikit ya informasi berguna PSA untuk kita ya. Sedikit PSA. Nah, sekarang kita balik ke topik lagi nih. Topik kita tentang pendidikan untuk anak bahasa Inggris apa ada yang di sini selain Mas Raihan? Boleh buka mic-nya gitu. Baru unmute. Saya cek chat juga sekalian ya di chit chat. Apakah ada pertanyaan di chit chat juga boleh, teman-teman? Apakah di VC lagi ada pengajian? Enggak, Mas. Di VC lagi ada podcast. Lucu-lucu ya pertanyaan apa bahasan-bahasan yang ada di cicit chat ini ya. Chat ini ya. Oke. Oh my God. Halo Mas Yuda, masih di sini kah? Iya, iya, iya. Oke, sip. Masih, masih. Kurang lebih Masih bingung cari nyambung. nggak apa-apa. Bentar. Kita lagi kita santai aja, podcast santai aja kita sebenarnya kan mulai dari pendidikan bahasa ini kita sudah melalui berbagai hal dan untuk pendidikan Islam sendiri kira-kira apakah masih terpaku dengan buku, Mas? Nah, karena kita membahas teknologi tadi itu kan, apakah masih terlalu terpaku dengan buku kira-kira? Atau sudah advance sekali, dan sudah menggunakan teknologi terbaru? Kira-kira seperti apa ya pendidikan Islam kalau boleh tahu ya? Apalagi Masnya kan banyak nih kenalan dosen-dosen pendidikan Islam kan seperti apa ya jadinya saya ingin tahu gitu. Silakan Mas. Well, eh, dari penglihatan dan pengamatan saya,
untuk sekarang pendidikan Islam jauh sangat berkembang. Kalau dulu kan referensi kita siapa sih? Referensi kita itu ya cuma dengarkan kaset-kaset ceramah ataupun dari buku-buku yang ada dijual di toko-toko buku, cuman gitu doang. Tapi sekarang pendidikan agama Islam sangat jauh berkembang dan banyak orang-orang yang eh, ibaratnya banyak ustadz-ustadz di luar sana yang awalnya kita kita nggak tahu siapa sih ustadz ini, siapa sih syekh ini, siapa sih guru ini. Mm-mm. Sekarang kita tahu dengan berkembangnya teknologi ini. Mm-mm. Iya Jadi benar-benar. eh, ya, jadi menurut saya sih perkembangan pendidikan agama Islam itu sekarang tidak monoton lagi dari satu guru ataupun dari buku yang cuma dibaca. Sekarang banyak sudah orang-orang yang menyebarkan penjelasan tentang agama itu di sosial media, mau di YouTube, di Facebook, Twitter maupun di lain-lain lah. Iya seperti itu ya Ya, kurang gitu. lebih ya. Jadi nggak terlalu terpaku lagi sama buku atau kitab gitu ya. Sekarang sudah lumayan bagus ya terpakunya sama ustadz sekarang ya malahan ya. Ya, Gitu. langsung Oke, langsung langsung sama ibaratnya langsung source-nya ya. Langsung sama iya, sumber ahlinya ya. Lebih bagus seperti itu ya. Sip, iya, sip, sip. Mantap, mantap. Nah, kalau sedikit ya nih, kalau saya sedikit sharing juga ya kalau dari sisi pendidikan bahasa Inggris ya. Jadi, kalau dulu itu sering yang namanya tes TOEFL atau tes keahlian berbahasa Inggris, itu masih menggunakan CD untuk latihannya. Saya masih ingat banget itu. Dan sekarang kalau untuk tes gampang sekali teman-teman. Kalau untuk tes bisa online ataupun bisa daftar yang resmi dan juga bisa melaksanakannya sebagai online. Nah, bisa dapat sertifikatnya dari situ. Tapi ya namun ya biasanya berbayar tapi lebih bagus daripada media pembelajarannya lebih banyak lagi daripada yang dahulu gitu kan. Untuk media media keaslihan kayak mana bahasanya itu ya. Media profesinya atau media kefasihan berbahasanya itu lebih banyak lagi ya latihannya sekarang di zaman sekarang ini. Nah, seperti itu. ya. Kalau saya boleh bertanya untuk Mas Rehan Asmi enggak? Mas Rehan masih di sini? Halo, halo. Halo, ya? Mas masih di Ya, sini? ya, Ya, sip. ya. Apa Kira-kira tadi? Mas Ya, untuk media pembelajaran bahasa Inggris Mas itu seperti apa ya? Saya penasaran juga nih, karena saya juga kebetulan orang bahasa Inggris kan. Nah, siapa tahu kita bisa yang sharing gitu apa? kan. Yang diajarkan ke saya. Ya, yang diajarkan dan bagaimana Mas itu bisa belajar bahasa Inggris. Nah, mungkin media itu kan bisa menjadi penyemangat Mas menjadi masuk ke FKIP Unmul kan ya, yang bahasa Inggris karena kira-kira kayak seperti apa Mas belajar bahasa Inggris? Seperti itu. Saya ya pertama kenal bahasa Inggris itu ya dari game ya, Game. game ya komputer gitu. Ya pas waktu kecil kan saya main tuh sering tuh kan. Ya, akhirnya ya kayak tertarik juga kan mau belajar bahasa Inggris nih. Saya lihat kan nonton film juga kan, nonton di YouTube juga bahasa Inggris juga kan banyak kan tuh. Ya ya saya belajar-belajar di sekolah tuh ya nilai saya tinggi terus di sekolah. Terus saya mau belajar lagi lebih lanjut. Jadi masuk FKIP sini. Hmm. Masuklah berawal dari game ya semuanya ya. Untuk dari game. Nah, kebetulan banget itu. Jadi kebetulan banget aja dari game bisa komputer dan akhirnya bisa bahasa Inggris. Wah, mantap itu Mas namanya Mas. Iya. Mantap itu sudah itu. Paket komplit itu ya sudah ya. Ya kalau 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 kamu gimana? Kalau saya ya, Sama juga? kalau saya ini kurang lebih sama juga kita Mas. Tapi kalau saya agak kebalikan ya dari Mas. Kalau saya dari game, kemudian bahasa Inggris, baru kemudian teknologi. Saya seperti itu, ngertinya. Ya kurang Hmm. lebih seperti itu. Kalau Mas Karsayuda ini kan kalau nggak salah dari game, teknologi baru bukan bukan seperti itu sih. Tapi kalau Masnya kayak mana Mas? Mengerti teknologinya ya Mas? Mas Karsa. Ya, Kalau Mas Karsayuda eh, dari step mana dulu? Dari game kah atau dari mana gitu mengerti teknologi? kalau bicara teknologi sih
bukan sebelum mungkin sebelum dari saya bisa baca. Dari bisa baca ya, sebelum bisa baca ya, sudah tertarik Dari sama belum bisa baca itu sudah punya ketertarikan sendiri mengenai teknologi ini gitu. Oh iya iya, sip sip sip. Menurut saya teknologi ini luar apa ya, kayak luar biasa. Cuman karena dulu masih belum belum punya akses kemana-mana. Jadi ya itu tadi terpaku dengan tutorial yang ada di buku. Meskipun saya nggak bisa baca, tapi saya suka ngeliat gambarnya gitu loh. Suka ngeliat gambarnya, jadi tertarik juga untuk ingin tahu ya. Nah, itulah efek-efek anak-anak kecil seperti itu. Yang rasa ingin tahu mereka itu sangat tinggi sekali. Mau dari hal-hal yang tidak penting sampai hal yang benar-benar penting untuk kehidupan mereka, mereka semua akan tertarik. Dan jangan lupa, inilah untuk pesan kita untuk orang tua, orang tua di masa depan nih, untuk kita semua nih ya. Jadi jangan lupa untuk padahal kita juga belum nikah semuanya ya. Rata-rata sudah nikah nih belum? Belum kan ya? Belum ya? Belum. Belum Doain nikah aja semua ya doa. mas, doain Amin aja. amin amin Insya semoga. Nanti ada Allah waktunya, lulus nanti ada waktunya, nanti ada waktunya. wisuda nanti. Wisuda nanti lulus Iya, langsung fokus nikah ya. fokus kuliah dulu, fokus kuliah. Iya benar sekali, fokus kuliah dulu. Amin amin. Semoga kita semua bisa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menikah secepat mungkin ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kemudian untuk tadi saya lanjutkan dulu pesannya saya tadi, untuk anak kecil itu, untuk anak-anak ini sebuah berkat dari Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Jangan lupa untuk mengajarkan mereka, jangan lupa untuk, saya kasih sayang dengan mereka, dan jangan lupa untuk selalu mengajarkan mereka hal-hal yang baru dan hal-hal yang bermanfaat untuk mereka, bagi diri mereka dan bagi diri kita semua. Dan semoga kita semua ini bisa sama-sama bertemu dengan Nabi baginda Muhammad SAW di surganya nanti, dan semoga kita dipertemukan lagi semuanya bersama-sama di surga nanti. Oke, jadi ini adalah akhir dari podcast kita hari ini. Kita sudah lumayan lama nih, record sudah 30 menitan ya. Jadi ada sedikit pesan mungkin dari Mas Rehan atau Mas Karsayuda? Ya silakan ya Mas Rian. Mas Rehan sedikit pesan gitu atau apa gitu? Pesan saya adalah it- duluan dulu dah Mas. Masih mikir dulu ya. Kok ada moto nggak Mas kira-kira Mas Rehan? Moto Moto hidup, saya moto ya, paling hidup. ya jalanin aja hidup. Jalani Ya aja saya hidup. ya jalani aja, walaupun misalnya Anda tidak suka menjalaninya, tapi jalani aja Pak, pasti Jalani pasti aja ya. ya pada Pasti tiba jadi pasti. suka juga. Iya bener-bener, hidup adalah anugerah ya. Untuk Mas Karsayuda? Eh, kalau kalau dari saya sih pesannya, apapun yang terjadi, apapun yang ibaratnya sekarang kan lagi zaman-zamannya anak-anak muda, bahasanya apa sih, overthinking gitu ya. Hmm. Se overthinking apapun kamu, se-drop apapun kamu, tetap teruskan aja hidupmu. Karena kamu nggak akan tahu bahwa ada orang yang menginginkan kamu tetap hidup. Siapapun Betul itu betul. pasti bakal ada orang yang menginginkan kamu tetap hidup. Betul betul. Ya itu. Ya. Jangan sia-siakan hidup ke teman-teman ini ya, apalagi teman-teman sudah mulai masuk ke masa-masa muda nih kan, anak-anak Walaupun muda. di masa pandemi ini ya terus tetap semangat Ya, hidup. tetap semangat hidup. Hidup adalah anugerah walaupun sulit ya, sudah mengalami fase-fase anak-anak muda nih ya, pengennya enak aja terus sebenarnya, tapi tidak mau kerja banyak. Jangan lupa belajar banyak, kerja banyak juga ya teman-teman. Jadi itulah akhir dari podcast kita hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam podcast-podcast ke depannya. Terima kasih untuk Mas Karsayuda telah datang ke sini ya. Dan juga Iya, sama-sama. dan juga Mas Raihan Aswi ya, walaupun nggak bisa menunjukkan video tapi enggak apalah. Terima Maaf, kasih nggak banyak ya, terima kamera. kasih. Iya, makasih banyak ya teman-teman. Terima kasih juga teman-teman yang sudah mendengarkan sampai Ya, akhir ini. Ada berapa orang ini? thank you sudah diundang ke I- podcast. Ya, ada sekitar 8 sampai 10 orang yang mendengarkan ya. Terima kasih banyak. Jadi dan ini adalah akhir dari podcast Ijul Ganteng kali ini, dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.